Bab 111, Qian Daoliu yang marah. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Memikirkan hal ini, Chu Qin diam-diam menggunakan kekuatan jiwanya dengan kecepatan ekstrim, dan mengetuk kaki giok Qian Renshui. Yang terakhir tiba-tiba menjadi tidak stabil dan jatuh ke Chu Qin. Qian Renshui mengeluarkan, panik dan jatuh ke pelukan Chu Qin. Chu Qin membuka lengannya karena Qian Renshui membantunya mendandaninya. Tuan muda, Snake Lens Dowo dan Swordfish Dowo berseru pada saat yang sama. Qian Renshui merasakan otot dada dan bahu Chu Qin yang tebal, dan detak jantungnya langsung meningkat. Dia ingin tetap dalam pelukan ini untuk sementara waktu, tetapi dia segera mengalahkannya secara rasional. Aku baik-baik saja, Qian Renshui berkata kepada Snake Lens Dowo dan Swordfish Dowo. Kemudian dia menoleh ke Chu Qin, wajahnya sedikit memerah. Maaf, tetua Chu Qin, aku sudah gila. Tidak apa-apa, Chu Qin memiringkan sudut mulutnya. Sebagai pegangan dunia yang gerah, Chu Qin secara alami melihat ekspresi Qian Renshui. Dia yakin bahwa Qian Renshui menarik baginya dari semua kemungkinan. Penatua Chu Qin, bisakah kau pergi bersama kami sekarang setelah kau berpakaian? Qian Renshui menghela napas lega ketika dia melihat bahwa Chu Qin tidak menyalahkan dirinya sendiri. Kemana harus pergi? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Kakekku, utusan Agung Aula Wuhun akan keluar hari ini. Dia ingin melihat. Penatua Chu Qin, sebagai penatua baru Aula Wuhun, perlu bertemu dengannya. Qian Renshui sedikit panik, begitu paniknya sehingga dia mengatakan sesuatu yang salah. Baiklah, ayo pergi. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Dia hanya dapat menemukan kesempatan untuk belajar dari Qian Daoliu. Binger, Huou. Chu Qin menoleh ke Sui Binger dan Huou, katakan pada Erlong Ziji dan yang lainnya, aku akan pergi ke Aula Penatua. Bagus. Kedua gadis itu mengangguk bersamaan. Chu Qin, sekali lagi datang ke istana para tetua. Kali ini, mereka tidak datang ke aula utama, tetapi salah satu aula samping. Chu Qin dan Qian Renshui masuk, sementara Snake Lens dan Spurfish Douluo sedang menunggu di luar pintu. Pada saat ini, di aula samping, dua lelaki tua sedang duduk di atas kepala, duduk dan minum. Salah satunya adalah kakek Qian Renshui, Qian Daoliu, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu, sangat tua, awalnya diperkirakan berusia sekitar 150 tahun. Orang ini adalah lelaki tua tertua di Istana Wuhun, dan dia mengabadikan Golden Crocodile Douluo. Kakek Jin Crocodile, mengapa kamu di sini? Qian Renshui segera melangkah maju, menatap Jin Crocodile Douluo, sedikit terkejut. Hei, bantu Xiaoxue memilih suami mertuamu. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk hal semacam ini? Golden Crocodile Douluo berkata dengan cepat. Chu Qin tercengang. Dia telah memikirkan kemungkinan banyaknya Qian Renshui yang menariknya untuk dibandingkan. Chu dan Qin tidak berani membayangkan kemungkinan ini. Mendengar ini, Qian Renshui juga tertegun sejenak, wajahnya yang cantik memerah, dan berkata, kakek buaya emas, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang ingin memilih suami? Xiaoxue? Aku sudah memberitahuku tentang pemujaan besar. Buaya emas Douluo menjawab, apa yang begitu malu tentang ini? Ya, Xiaoxue, Qian Daoliu menjawab dengan nada menghina, mengapa kita menyembunyikan sesuatu di keluarga malaikat kita? Itu hanya penatua kecil, penatua termuda di Aula Wuhun, ya. Buaya emas Douluo menatap Chu Qin dan memujinya dengan sangat. Kemudian, Qian Daoliu menatap Chu Qin Dao, dia terlihat seperti orang yang berbakat. Meskipun Qian Daoliu tidak peduli dengan penampilannya, ketampanan Chu Qin memang agak berlebihan. Namamu Chu Qin, Qian Daoliu berkedip lagi, dan masih ada sedikit penghinaan dalam kata-katanya. Di mata Qian Daoliu, kecuali keluarga malaikatnya, semua orang lebih rendah. Bahkan jika memang begitu, Chu Qin adalah seorang kontra yang berusia di bawah 20 tahun. Jadi apa? Dia adalah seorang Douluo yang tak tertandingi. Setidaknya Chu Qin belum mencapai ranahnya, dia tidak akan menganggapnya remeh. Melihat nada menghina Qian Daoliu, Chu Qin tidak begitu sopan. Qian Daoliu, bolehkah aku duduk? Berdiri agak lelah. Qian Daoliu tidak sopan kepada Chu dan Qin, mengapa Chu dan Qin harus memperlakukannya dengan hormat? Terlebih lagi, tujuannya kali ini adalah untuk mengalahkan Qian Daoliu, mengapa dia harus bersikap begitu sopan? Setelah mendengar ini,
Qian Daoliu dan Golden Crocodile Doulo sama-sama ketakutan. Qian Renshui bahkan lebih tercengang. Chu Qin mungkin satu-satunya yang memanggil namanya langsung di depan Qian Daoliu. Namun, Qian Daoliu dengan cepat menyembunyikan masa lalu dan mengambil upacara minum teh di meja. Kalau begitu duduklah. Saat Chu Qin duduk, dicangkir di tangan Qian Daoliu, setetes teh, entah mengapa, tiba-tiba terbang keluar dan langsung menuju ke kursi tempat Chu Qin duduk. Tetesan teh itu terbang beberapa meter, seperti bilah tajam, hampir menghancurkan kursi. Jelas, tetes teh ini disebabkan oleh kekuatan roh Qian Daoliu. Chu Qin memiliki berkah kekuatan spiritual ulat sutra es Tianmeng, jadi dia menyadari serangan Qian Daoliu untuk pertama kalinya, dan kekuatan jiwanya diam-diam berkumpul di telapak tangannya, mengocok air teh yang mengandung kekuatan jiwa Qian Daoliu, dan segera, tidak terkendali. Duduk di kursi, Qian Daoliu dan Jin Crocodile Doulo terkejut pada saat yang sama. Meskipun tetes teh Qian Daoliu hanya kurang dari 1/10 dari kekuatan rohnya, bahkan roh Doulo tingkat 90 dan 8 cincin mungkin tidak dapat menangkapnya. Qian Daoliu tidak bisa menahan senyum, meskipun orang ini gila, dia memang memiliki beberapa kemampuan dan layak untuk Xiaoxue. Namun, ketajaman ini harus dibagi. Chu Qin tersenyum, bebas dan santai. Pokoknya, kalahkan Qian Daoliu, Qian Renshui miliknya sendiri. Dia tidak peduli, dan dia tidak takut. Chu dan Qin terdiam, Qian Daoliu tidak mengatakan apa-apa, suasananya agak canggung. Kudengar Chu Qin yang lebih tua berusia kurang dari 20 tahun, dia telah mencapai ranah kontra, dan dia melihatnya hari ini. Dia memang naga di antara manusia, seorang jenius langka dalam 1000 tahun. Kata Golden Crocodile Doulo. Golden Crocodile Doulo, memuji. Chu Qin balas tersenyum. Golden Crocodile Doulo bersikap ramah kepada Chu dan Qin, dan Chu dan Qin tentu saja tidak akan bersikap kasar kepadanya. Chu Qin, itu hanya ujian kecil untukmu tadi, untuk melihat apakah kamu memiliki bakat yang sebenarnya, jangan tersinggung. Kata Qian Daoliu dingin. Awalnya, Qian Daoliu mengira bahwa dia telah membuat konsesi, dan Chu Qin akan mengikutinya, tetapi yang terakhir berkata langsung, Qian Daoliu, tadi, aku mendengar Golden Crocodile Doulo berkata bahwa kamu ingin memilih seorang suami mertua untuk Qian Renshui. Suami mertua, apakah itu aku? Qian Daoliu tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Itu tidak perlu. Chu Qin menjawab, kamu harus menjelaskan bahwa bukan aku yang mengejar Qian Renshui, tetapi dia yang mengejarku. Belum lagi, Qian Renshui yang tidak kulihat adalah ini. Para tetua Aula Wuhun, Qian Renshui memohon padaku untuk menjabat. Dengan kata lain, aku tidak akan berjanji untuk menyembah apapun, dan kamu tidak memiliki hak untuk memerintahku. Sebenarnya, Chu Qin sangat peduli dengan Qian Renshui. Tetapi tidak mungkin, saat ini, dia tidak bisa menundukkan kepalanya. Qian Daoliu sangat membencinya. Pada saat yang sama, dia tidak takut bahwa Qian Daoliu tidak akan memberinya Qian Renshui. Selama Qian Daoliu dikalahkan, diperkirakan yang terakhir akan kehilangan kesabarannya. Dan Qian Renshui 100% disukai, dan mustahil untuk tidak setuju dengannya. Sekali lagi, Chu Qin tidak akan pernah membiarkan dirinya menderita. Selain itu, dia ingin dengan sengaja membuat Qian Daoliu marah dan membiarkan Qian Daoliu mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Mendengar ini, ekspresi Jin Crocodile Doulo dan Qian Daoliu berubah kaget, dan Qian Renshui juga cemas. Apa yang sebenarnya dilakukan Chu Qin? Begitu aku mengatakan ini, bukankah dia akan langsung menyinggung kakeknya? Awalnya, dia ingin meminjam kakeknya untuk menekan Chu Qin, sehingga yang terakhir akan menerimanya dan meninggalkan Bibi Dong. Sekarang tampaknya rencananya telah gagal. Pada saat yang sama, dia berpikir bagaimana cara mengakhirinya. Dia tidak menyangka Chu Qin begitu tak kenal takut, tetapi dia jelas tidak bisa membiarkan Qian Daoliu menyakiti Chu Qin. Setelah memikirkannya, bibir tipis Qian Renshui hendak berbicara. Qian Daoliu memimpin dengan menepuk meja, dan berkata dengan marah, tidak ada yang berani mengatakan hal-hal seperti itu di Aula Wuhun. Kalau begitu aku yang pertama. Chu Qin menjawab dengan tenang, sejujurnya, Qian Daoliu, sejak kamu memasuki pintu, kamu penuh dengan penghinaan terhadapku, jadi mengapa aku harus menghormatimu? Tousan Dao sangat marah dan hendak bergerak. Namun, terdengar suara dari luar pintu, ini mahkota paus. Mendengar ini, keempat Chu Qin, Qian Daoliu, Jin Crocodile Do Qian Renshui terkejut pada saat yang sama, untuk apa dia di sini?
Terutama Qian Renshui, dia berpikir, Bibi Dong pasti datang untuk merusak situasi. Begitu suara mereka berempat berakhir, sosok cantik Bibi Dong datang dari luar aula tetua. Di bawah mahkota paus, buaya emas Dou segera berdiri dan berkata, sebenarnya, di dalam hati buaya emas Dou, dia lebih mendukung Bibi Dong. Bibi Dong, kamu tidak tinggal di aula paus, apa yang kamu lakukan pada aula tetua? Qian Daoliu berkata dengan acuh tak acuh. Bibi Dong mendengar bahwa Chuqin dipanggil oleh Qian Daoliu Qian Renshui. Pertama, dia khawatir tentang Chuqin. Kedua, dia ingin memastikan apakah Qian Daoliu telah memberitahu Chuqin tentang hubungannya dengan Qian Renshui. Bibi Dong tidak menjelaskan, dia melirik Chuqin, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, Qian Daoliu, kamu tahu ini adalah aula penatua. Chuqin adalah penatua aula kepausanku. Jika kamu tidak menyapa, kamu akan memanggilnya tanpa alasan. Sejauh ini, itu agak tidak patuh, kan? Hah, Qian Daoliu awalnya marah karena Chuqin, dan sekarang dia mendengar kata-kata acuh tak acuh Bibi Dong, dan bahkan lebih marah, Bibi Dong, apakah kamu pikir kamu memiliki sayap yang montok? Kamu lupa, kamu posisi paus, siapa yang memberikannya kepadamu? Aku pantas mendapatkannya, Bibi Dong berkata untuk tidak kalah. Itu diputuskan oleh referendum aula penatua. Mengapa, Qian Daoliu, kamu masih bisa memecatku? Qian Daoliu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan saat berikutnya, kekuatan jiwa malaikat yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di belakangnya, malaikat hantu besar muncul, dan di bawah kakinya ada hitam, 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 hitam dan merah, dan 9 cincin roh yang sangat menakutkan menyala. Pada saat cincin roh Qian Daoliu Wuhun muncul, gelombang Qi yang kuat milik Peerless Dowol mengalir ke segala arah. Kecuali Qian Renshui tidak terancam, Golden Crocodile Dowol, Bibi Dong, Chu dan Qin semuanya bertiga. Aku merasakan kejutan di dadaku. Melihat situasinya, Bibi Dong juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Tongkat kerajaan di tangannya melihat ke tanah sedikit, dan 9 cincin melonjak di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia memanggil rohnya yang berevolusi, Permaisuri. Kematian, melihat roh bela diri evolusi Bibi Dong, Golden Crocodile Dowol Qian Renshui Qian Daoliu, semua pupil matanya menyusut. Namun, Qian Daoliu dengan cepat menjadi tenang dan meningkatkan output kekuatan roh malaikat, meninggalkan Bibi Dong terperangkap dengan kuat di dalamnya. Setelah jiwa bela diri Bibi Dong berevolusi, ia juga termasuk dalam jiwa bela diri roh jahat, jiwa bela diri malaikat suci Qian Daoliu, dan mengalami penindasan yang ekstrim padanya. Selain itu, kekuatan roh Bibi Dong hanya peringkat ke-98. Meskipun hanya satu garis dari Peerless Dowlow, Qian Daoliu mencapai pusat kekuatan puncak Peerless Dowlow beberapa dekade yang lalu. Oleh karena itu, membandingkan keduanya, Bibi Dong dihancurkan oleh Qian Daoliu. Sudut mulut Qian Renshui sedikit miring. Ia hanya ingin melihat penampilan Bibi Dong yang kempes. Di bawah mahkota paus, buatlah pengorbanan besar, atau lupakan saja. Golden Crocodile Dowlow dengan cepat membujuknya. Golden Crocodile Dowlow, kau tidak perlu membujukmu. Qian Daoliu berkata dengan dingin, jika paus tidak ditekan, aula roh tidak akan damai di masa depan. King Long, ayo kita mulai. Melihat Bibi Dong dalam posisi yang kurang menguntungkan, Chuqin berkata dalam hati. Ya, Raja Naga bermata hijau, berkorbanlah sampai batasnya. Suara Raja Naga bermata hijau terdengar di benak Chuqin. Pada saat berikutnya, 8 cincin roh ekstrim simulasi berwarna kuning, ungu, hitam, merah, emas mawar, emas, menyala di bawah kaki Chu dan Qin. Cincin roh emas itu segera menghancurkan kecemerlangan Bibi Dong dan Qian Daoliu. Apa, cincin roh macam apa ini? Melihat 2 cincin roh emas di kaki Chuqin, Qian Daoliu Bibi Dong terkejut pada saat yang sama. Mereka semua adalah penguji dewa, tetapi mereka belum pernah melihat dewa sejati, jadi mereka belum pernah melihat cincin roh emas. Melihatnya sekarang, saya sangat terkejut. Jin Crocodile Dowo dan Qian Renshui bahkan lebih terdiam. Qian Daoliu sedikit menyesal saat ini. Dia seharusnya tidak sombong terhadap Chuqin. Meskipun dia tidak tahu apa arti cincin roh emas itu pasti benda yang sangat kuat. Bakat semacam ini benar-benar melampaui kognisinya. Namun, karena dia menyinggung Chuqin, Qian Daoliu tidak dapat menahannya.
Tidak mungkin baginya untuk menurunkan kepala bangsawan dari keluarga malaikat karena kontra, jadi dia berkata dengan dingin kepada Chukin, "Baiklah, Chukin, biarkan aku mencoba, seberapa kuat kamu. Sesuai dengan keinginanku, di bawah mahkota Paus, pergi dan beristirahatlah di sampingmu." Chukin tersenyum tenang, tapi, Bibi Dongdai mengerutkan kening. Lawannya adalah Qian Daoliu, Peerless Dowo. Dia tidak pernah ingin pria yang dicintainya melakukan bahaya sendirian. "Apa yang kamu perjuangkan, mari kita bersatu." Begitu 1000 kata kemarahan keluar, kekuatan yang lebih kuat dilepaskan di aula. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh dewa para malaikat. Begitu kekuatan supernatural keluar, Bibi Dong tidak tahan. Dalam hatinya, dia sudah berpikir untuk melepaskan kekuatan raksasa. Namun, jika itu terjadi, rahasianya akan terbongkar sepenuhnya kepada Qian Daoliu, dan Istana Wuhun mungkin tidak akan bisa mentolerirnya. Bagaimanapun, kuil Wuhun percaya kepada dewa para malaikat, bagaimana mungkin bisa mentolerir pewaris dewa raksasa. Oleh karena itu, sebelum Bibi Dong benar-benar tidak kuat, setidaknya sebelum mencapai Peerless Douluo, dia sama sekali tidak berani menggunakan kekuatan raksasa. Namun, tepat ketika Bibi Dong dalam kesulitan, kekuatan Qian yang kuat melindunginya, dan pada saat yang sama menekan kekuatan ilahi malaikat Qian Daoliu. Ini, Bibi Dong dan Qian Daoliu terkejut lagi, mereka menatap Chukin untuk pertama kalinya. Chukin saat ini sangat ketakutan, dia ditutupi dengan sisik naga Qian, dan telapak tangan serta kakinya berubah menjadi cakar naga dan kaki naga. Pada saat yang sama, 2 tanduk naga tumbuh dari kepalanya, dan pupilnya berubah menjadi warna biru. Itu memberi orang perasaan bahwa Raja Naga telah menjadi manusia. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah Chukin yang telah mencapai kondisi tertinggi untuk waktu yang singkat di bawah kekuatan membara dari Raja Naga bermata biru. King Long, sebagai salah satu Raja Naga pertama, mungkin hanya berada di urutan kedua setelah Dewa Naga dalam hal kekuatan. Bagaimana mungkin kekuatannya lebih rendah dari kekuatan ilahi malaikat? Selain itu, kekuatan Raja Naga bermata biru di bawah pembakaran ekstrim telah melampaui batas Raja Naga bermata biru itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada saat kekuatan Azure Dragon dilepaskan, kekuatan malaikat Qian Daoliu kewalahan untuk sementara waktu. Wajah Qian Daoliu berkedut, seolah-olah dia tidak tahan. Bagaimana ini mungkin? Bibi Dong, Jin Crocodile Dowo, dan Qian Rensui semuanya tercengang. Apakah kekuatan Chukin cukup untuk menghancurkan Peerless Dowo? "Kakek, jangan lupakan itu," teriak Qian Rensui. Qian Daoliu juga memiliki arti ini. Kekuatan Chukin bukan lagi yang bisa dia kendalikan. "Qian Daoliu, ayo bertarung." Namun, Chukin menatap Qian Daoliu dengan sedikit kesal dan berkata, akibatnya, Chukin harus melawan Qian Daoliu. Selain itu, dia tidak hanya mewarisi kekuatan King Long, tetapi juga kesombongan dan kegilaan King Long. "Baiklah, coba kulihat, berapa banyak kati yang kau miliki." Qian Daoliu tidak ragu lagi saat mendengar provokasi Chukin. Begitu suaranya jatuh, pedang emas muncul di tangannya. Pada saat yang sama, cincin roh keenam di bawah kakinya menyala, kemampuan roh keenam, malaikat mengusir setan. Aku melihat Qian Daoliu dan roh bela diri Serapim di belakang mereka, sambil secara bersamaan mengangkat pedang malaikat di tangan mereka, dan kemudian mereka jatuh ke arah Chu dan Qin. Long Shen Yu, merasakan kekuatan serangan Qian Daoliu yang luar biasa, Chukin menggunakan rahasia klan naga yang diajarkan Gu Yuena kepadanya. Di bawah pengaruh Dewa Naga Yu, cincin roh di kaki Chukin, kecuali 3 cincin roh terakhir, berubah menjadi cincin roh hitam 10.000 tahun. Pada saat yang sama, momentum Chukin melonjak lagi pada saat ini. "Apakah kamu menggunakan kekuatan eksternal?" Qian Daoliu mengerutkan kening saat melihat perubahan cincin roh di kaki Chukin. Pada saat ini, Chukin juga mengeluarkan tulang jiwa pedang raksasa es dan menyuntikkan semua kekuatan naga ke dalamnya. Dalam sekejap, pedang raksasa es itu berubah menjadi hantu pedang raksasa sepanjang 20 meter, seukuran pedang raksasa malaikat milik Qian Daoliu. Pada saat berikutnya, 2 kekuatan dahsyat bertabrakan. Boom! Tabrakan Peerless Douluo itu tidak sepele. Bibi Dong segera mundur dari aula utama, dan Golden Crocodile Douluo juga bergegas keluar dari aula samping bersama Qian Rensui. Pada saat mereka mundur, seluruh istana parsial akhirnya tidak tahan, dan itu retak sepenuhnya. Kekuatan roh yang dikeluarkan Chukin dan Qian Daoliu terus meningkat dan membesar,
dan akibatnya menyebar ke seluruh aula tetua, mengancam aula utama aula tetua. Semua tetua di aula tetua merasa khawatir. Awalnya mereka sangat marah, dan ketika mereka melihat Qian Daoliu bergerak, mereka segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk membentuk perisai pelindung raksasa. Pada saat yang sama, Bibi Dong dan Golden Crocodile Douluo juga bergerak. Dengan upaya gabungan dari mereka semua, energi Qian Daoliu dan Chu Qin akhirnya dicegat. Pada saat yang sama, dengan beberapa guncangan energi yang hebat, Chu Qin dan Qian Daoliu memutuskan pemenangnya. Keduanya bergegas, pergi. Chu Qin mundur puluhan langkah, tetapi Qian Daoliu hanya mundur 3 langkah. Sepertinya bahkan dengan bantuan kekuatan King Long, mustahil untuk mengalahkan Douluo yang benar-benar tak tertandingi. Chu Qin mengerutkan kening. Meskipun putra ini menggunakan kekuatan eksternal, tetapi pada usia ini, dia sudah bisa bertarung melawan orang tua itu. Qian Daoliu diam-diam berkata dalam hatinya, tidak, lelaki tua itu tidak bisa lagi melawannya. Mengakui, itu tidak baik, para tetua Aula Roh sedang menonton. Selama bertahun-tahun, kekuatan Bibi Dong di Aula Roh terus tumbuh, dan bahkan aku tidak bisa menahannya. Chu Qin sekarang adalah orangnya Bibi Dong, jika aku menyerah, maka para tetua ini pasti akan mendukung Bibi Dong. Jika itu masalahnya, keluarga malaikat kita ingin meremajakan, itu akan menjadi omong kosong. Oh, Xiao Xue, kamu telah menyakiti kakek kali ini. Karena dia tidak bisa mengakui kekalahan, Qian Daoliu hanya bisa menggunakan kartu trufnya, kemampuan jiwa ketujuh, tubuh asli Serapim. Diiringi oleh raungan Qian Daoliu, Serapim di belakangnya mekar dengan kemegahan yang tak ada habisnya. Serapim bukanlah roh binatang buas yang sebenarnya, itu sangat istimewa, jadi itu tidak seperti roh binatang buas. Setelah menggunakan bentuk roh yang sebenarnya, Qian Daoliu berubah menjadi Serapim. Meski begitu, dapat dilihat bahwa 6 sayap putih besar dan cantik mekar di belakang Qian Daoliu. Di bawah tubuh asli Wu Hun, atribut Qian Daoliu telah meningkat pesat. Pada saat yang sama, beberapa kecemerlangan emas mekar dari tubuh Qian Daoliu, menyelimuti Chu dan Qin. Ini adalah ranah Qian Daoliu, ranah malaikat. Domain malaikat Qian Daoliu mirip dengan milik Qian Renshui. Itu tidak hanya dapat mengekstraksi kekuatan jiwa dari master jiwa dalam jangkauan, tetapi juga meningkatkan atributnya sendiri. Oleh karena itu, di bawah superposisi ganda dari tubuh asli dan domain, efektivitas tempur Qian Daoliu telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemujaan besar, kamu telah menggunakan semua kekuatanmu. Siapa yang melawan pemujaan agung? Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Beberapa tetua berseru. Chu Qin mengerutkan kening, Qian Daoliu memang Qian Daoliu. Tentu saja, Chu dan Qin tidak buruk. Wilayah malaikat memiliki kemampuan untuk mengekstraksi kekuatan jiwa, aku harus bertarung dengan cepat. Kemampuan jiwa ke-6, tombak pemecah jiwa King Kong. Keterampilan jiwa, gunung dan sungai es. Aku melihat bahwa kekuatan Chu, Qin, dan Long digunakan sepenuhnya. Memegang pedang es di satu tangan, dan memanggil tombak pemadam di tangan lainnya, dia menggunakan kemampuan roh terkuat pada saat yang sama. Perlu disebutkan bahwa transformasi naga Chu dan Qin berasal dari makna yang mendalam, bukan roh bela diri, jadi Chu dan Qin dalam keadaan transformasi naga juga dapat menggunakan tombak dewa pemusnahan. Dalam sekejap, kekuatan naga, cahaya hitam, dan kekuatan es saling terkait, dan di bawah desakan Chu dan Qin, mereka menusuk Qian Daoliu bersama-sama. Keterampilan jiwa ke-9, Malaikat Sage. Qian Dao mengalirkan kartu trufnya dan menggunakan kemampuan roh 100.000 tahunnya. Begitu jurus ini dilakukan, langit berubah menjadi warna emas murni, dan awan mulai membumbung tinggi, dan sepertinya ada sesuatu yang akan ditusuk darinya. Akhirnya, semua orang melihat wajah sebenarnya dari benda itu, sebuah pedang besar, mungkin panjangnya 100 meter. Pedang ini jatuh dari awan, dan semua orang sepertinya merasa bahwa jika pedang ini jatuh, aku takut seluruh gunung Wuhun akan runtuh. Kakek berkata, Qian Renshui berkata dengan ekspresi yang kental, begitu wasit suci keluar, akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Mungkinkah kakek ingin membunuh Chu? Qin, semua menyembah para tetua, pastikan untuk melindungi aula tetua. Jin Crocodile Douluo berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar itu, semua aula Wuhun didedikasikan untuk para tetua, dan kekuatan lebih dari selusin gelar dikerahkan sepenuhnya, membentuk perisai raksasa. Melihat situasinya, Chu dan Qin juga terpaksa memilih untuk tidak menyerang Qian Daoliu,
tetapi untuk menghadapi pedang besar Hakim Suci yang turun dari langit. Tabrakan yang mengejutkan telah dimulai, yang dapat dikatakan sebagai tabrakan terkuat antara dua Douro yang tak tertandingi. Namun, sejak awal, Chu dan Qin kalah. Pedang besar Hakim Suci yang jatuh dari langit begitu mengerikan sehingga kaki Chu Qin mulai gemetar, sedikit tidak stabil. Chu Qin kalah sampai akhir. Setelah konfrontasi singkat, pedang besar Hakim bijak itu mematahkan tombak ajaib dan pedang es, dan terus menusuk Chu dan Qin dengan yang lainnya. Chu Qin, jika kamu mengaku kalah, orang tua itu dapat menarik pedangnya. Suara agung Qian Daoliu terdengar. Dia tidak ingin membunuh Chu Qin. Pertama, ini adalah orang yang disukai Qian Renshui, dan kedua, dia adalah tetua Ao Lauhun. Chu Qin tentu saja tidak mau mengakui kekalahan. Qian Daoliu punya alasan untuk menang. Bukankah benar bahwa Chu dan Qin tidak? Jika dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, hukuman yang tidak dapat diterima dari pria itu sedang menunggunya. Tuan, lepaskan aku. Suara Sudaji bergema di benak Chu Qin. Tidak, kamu melanggar aturan begitu kamu naik. Chu Qin mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Hei, pada saat kritis, itu tergantung pada kakak. Pada saat ini, suara laki-laki terdengar di benak Chu Qin. Chu Qin merasa bahwa suara itu sangat familiar. Siapa kamu? Chu Qin berkata dengan heran. Ulat Sutra Es Tianmeng. Ulat Sutra Es Tianmeng menjawab. Kau tidak mati. Chu Qin mengerutkan kening. Jika kau mati, aku tidak akan memilih untuk berkorban. Tianmeng Bingcan menjawab, namun, sudah terlambat untuk menjelaskannya. Jika kau ingin mengalahkan lelaki tua di depanmu, kau harus bergantung pada kakak. Kenapa kau membantuku? Chu Qin bertanya dengan sedikit heran. Dialah yang memaksa Tianmeng untuk mengorbankan Ulat Sutra Es. Ternyata aku membencimu. Tianmeng Bingcan menjawab, tapi, aku menemukan bahwa setelah pengorbanan, tinggal di tubuhmu adalah hal yang sangat indah. Tidak ada yang namanya bajingan di hutan besar Stardow. Penindasan, tanpa tekanan diburu. Kakak telah beradaptasi dengan kehidupan di tubuhmu, dan kakak tidak ingin kau mati. Lalu apa yang harus kulakukan? Chu Qin bertanya dengan sedikit heran. Jika Tianmeng Bingcan bergerak, itu bukan pelanggaran aturan. Sangat sederhana. Begitu suara Tianmeng Bingcan jatuh, kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuh Chu Qin. Kekuatan spiritual yang kuat ini dengan cepat menembus ke arah Qian Daoliu. Pada saat ini, Qian Daoliu sedang memanipulasi pedang besar orang bijak, dan dia bahkan tidak menyadari serangan mental Ulat Sutra Es Tianmeng. Tentu saja, dia menyadari itu tidak berguna, bahkan dia tidak dapat menahan kekuatan mental terakhir Tianmeng Bingcan. Di bawah dampak mental Tianmeng Bingcan, tubuh Qian Daoliu mulai bergetar, dan ekspresinya menjadi kesurupan. Tubuh Qian Daoliu terganggu, dan pedang orang-orang suci juga menjadi terguncang dan gemetar, dan akhirnya perlahan-lahan meleleh, secara bertahap menghilang menjadi partikel. Kesempatan bagus. Melihat ini, Chu Qin segera menarik kembali tombak penghancur, dan 8 cincin roh di bawah kakinya berubah menjadi 2 cincin roh merah. Pada saat berikutnya, cincin roh kedua milik Tuan Xiong menyala, kemampuan roh kedua, cakar naga mengguncang langit. Dalam sekejap, cakar naga Chu Qin mulai membesar dengan sangat cepat, dan menghantam Qian Daoliu. Qian Daoliu baru saja melepaskan diri dari belenggu spiritual Ulat Sutra Es Tianmeng, tidak dapat melawan, dan kekuatan jiwa tubuhnya dengan mudah ditangkap oleh Chu Qin. Qian Daoliu hanya bisa melihat cakar naga Chu Qin jatuh. Tidak, Chu Qin. Qian Renshui berteriak cemas ketika Qian Daoliu akan mati di bawah cakar naga Chu Qin. Melihat pemandangan ini, semua tetua tercengang. Qian Daoliu tiba-tiba kalah dari orang bernama Chu Qin ini. Tentu saja, Chu Qin tidak terus meraihnya. Cakar naganya tergantung di atas kepala Qian Daoliu dan tersenyum padanya. Qian Daoliu, kamu telah kalah. Qian Daoliu menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melepaskan cincin roh-roh bela diri di sekelilingnya, serta semua kekuatannya. Melihat hal ini, Chu Qin juga menarik kembali cakar naganya dan menarik semua cara. Qian Renshui segera mendatangi Qian Daoliu. Aku kalah. Qian Daoliu merenung sejenak, menatap Chu Qin, dan menjawab dengan ekspresi rumit, Chu Qin, kau bisa membunuhku sekarang juga. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil mengalahkan Qian Daoliu dan mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Qian Renshui, dengan tulang jiwa serafim yang terpasang untuk mengembalikan kebenaran Bibi Dong Qian Renshui. Mendengar bahwa misi Dewi telah selesai, Chu Qin secara alami menghela napas lega,
dan kemudian menjawab, Qian Daoliu, apa gunanya aku membunuhmu? Aku hanya ingin mengajarimu untuk tidak meremehkan anak muda. Terlebih lagi, aku juga orang di Aula Roh, aku tidak akan membunuh pengorbanan besar. Chu Qin mengatakan ini dengan sangat jelas, memberi Qian Daoliu sedikit kelegaan. Jika tidak, Chu Qin takut bahwa yang terakhir tidak akan dapat memikirkannya, hati Qian Rensue mungkin hancur. Tentu saja, Qian Daoliu tidak serapuh yang dipikirkan Chu dan Qin, tetapi dia sangat gembira ketika mendengar bahwa Chu dan Qin mengaku sebagai pria dari Aula Wuhun. Akhirnya, dia tidak menyinggung Chu dan Qin. Oh, Qian Daoliu menghela nafas pahit, menggelengkan kepalanya, benar saja, seorang pahlawan terlahir sebagai anak laki-laki. Segera setelah itu, Qian Daoliu menoleh ke Qian Rensue dengan ekspresi kesepian, Xiao Xue, apakah Chu Qin menyukaimu atau tidak bukan lagi kendaliku. Mendengar ini, Bibi Dongdai mengerutkan kening. Bibi Dong berpikir dalam hatinya, tentu saja, Qian Rensue meminta Qian Daoliu untuk membuka jalan baginya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Qian Rensue berkata dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, kakek tidak bisa mati. Qian Daoliu tersenyum acuh tak acuh, hanya saja aku sudah tua, jadi aku harus tinggal di istana Douluo. Semua orang di Aula Wuhun menghela napas. Betapa bersemangatnya Qian Daoliu, ini adalah akhir dari generasi pembangkit tenaga listrik. Setelah itu, Qian Daoliu hendak pergi. Tunggu sebentar, Qian Daoliu. Chu Qin menghentikan Qian Daoliu. Kemudian dia melihat ke arah Qian Rensue dan bertanya, Qian Rensue, maukah kamu menjadi wanitaku? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Bibi Dong bahkan lebih terkejut, dengan sedikit ketakutan. Dan Qian Rensue tercengang di tempat, Chu Qin, apa yang kamu bicarakan? Sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Chu Qin memiliki rencana di dalam hatinya dan tersenyum acuh tak acuh. Jika kamu tahu kamu menyukaiku, kamu harus mengaku padaku, mengapa repot-repot dengan kakekmu? Bagaimana, apakah kamu bersedia menjadi wanitaku? Ekspresi Qian Rensue sedikit linglung. Masuk akal bahwa Chu Qin memiliki hubungan dengan Bibi Dong, dan Chu Qin mengalahkan Qian Daoliu, Qian Rensue harus menolak. Namun, dia langsung melemparkan ke pelukan Chu Qin, aku bersedia. Ya, Chu Qin tersenyum dan memeluk Qian Rensue. Melihat pemandangan ini, semua tetua Aula Wuhun bersujud dan tersenyum tanpa sadar. Mereka telah melihat keunggulan Chu dan Qin. Qian Rensue dianggap sebagai cucu mereka, dan mereka semua gembira melihat bahwa Qian Rensue memiliki tujuan. Qian Daoliu menatap Chu Qin dengan beberapa keraguan. Dia jelas merasa bahwa yang terakhir seharusnya tidak menyukai Qian Rensue. Namun, dia juga dengan cepat menunjukkan senyum lega. Qian Daoliu sedikit khawatir tadi bahwa para tetua memuja Bibi Dong, tetapi sekarang lebih baik bagi Chu Qin dan Qian Rensue untuk bersama. Apakah Chu Qin berada di istana kepausan atau aula tetua? Bukankah itu jelas sekilas? Di tempat kejadian, satu-satunya orang dengan ekspresi berbeda mungkin adalah Bibi Dong. Dia tidak sabar untuk menunjukkan hubungannya dengan Chu Qin, dan bergegas memisahkan Chu Qin dari Qian Rensue. Bibi Dong akhirnya menahan diri, hanya mendengus, Chu Qin, kalian, tunggu aku. Chu Qin, datanglah ke istana kepausan nanti. Karena itu, Bibi Dong tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke sisi Qian Rensue dan Chu Qin dan tersenyum penuh arti. Setelah berbicara, Bibi Dong melangkah pergi, Chu Qin diam-diam berkata, sepertinya kebenaran harus diberitahukan kepada mereka. Qian Rensue tiba-tiba terkejut, dia sedikit takut dan ingin melepaskan diri dari pelukan Chu Qin. Tetapi mereka dipeluk erat oleh Chu Qin dan tidak melepaskannya sejenak. Setelah itu, para tetua menyembah, Qian Dao hanyut, dan Chu Qin memegang telapak tangan Qian Rensue dan berjalan di Gunung Wuhun. Sepanjang jalan, Qian Rensue tidak berbicara. Dia jelas berhasil menjadi wanita Chu Qin, tetapi dia sama sekali tidak senang. Sue, sepertinya ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Chu Qin sengaja bertanya kepada Qian Rensue. Chu Qin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Qian Rensue mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tegas. Ya, Chu Qin mengangguk. Qian Rensue menatap mata Chu Qin dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berpikir dalam hati, Bibi Dong tidak mengatakannya, aku tidak akan mengatakannya, biarkan saja seperti ini. Jika Chu Qin tahu yang sebenarnya, aku khawatir aku tidak bisa. Aku bersamanya, aku hanya bersamanya, aku tidak ingin kehilangan dia.
Tidak ada. Jadi Qian Renshui tersenyum kembali. Chukin, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tentu saja itu benar. Chukin mengangguk, aku bukan tipe orang yang mengaku dengan santai. Baiklah, itu bagus. Qian Renshui tersenyum. Setelah dia berjalan beberapa saat, dia merasa terjerat lagi di dalam hatinya. Tidak, aku akan merasa tidak nyaman karena menipu Chukin seperti ini. Chukin, Qian Renshui hendak berbicara, tetapi dipotong oleh Chukin, yang tersenyum acuh tak acuh di sini. Di mana? Qian Renshui terkejut sejenak, dan kemudian dia berkata dengan heran, Istana Kepausan. Chukin, apa yang kita lakukan di sini? Qian Renshui berkata sedikit takut. Sepanjang jalan, dia terjerat dan berpikir, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka sudah tiba di Istana Paus. Pergi dan temui seseorang. Chukin tersenyum lembut. Siapa? Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Tanpa berkata apa-apa, Chu dan Qin mengeluarkan Heaven Dou Six Aces, dan membawa Qian Renshui ke aula dengan angkuh, menutup pintu dengan rapat. Pada saat ini, Bibi Dong sedang duduk di kursi raja, dan dia tidak terlihat begitu baik. Dia tampak sedang bermeditasi dalam-dalam, sehingga Chukin dan Qian Renshui masuk, dia bahkan tidak tahu. Setelah melihat keduanya, Bibi Dong juga sangat terkejut. Chukin, Qian Renshui. Bibi Dong, Qian Renshui mengerutkan kening. Chukin, apa yang kita lakukan di sini? Baiklah, kalian berdua tidak perlu menyembunyikannya. Chukin berkata dengan lugas, aku mendengar semua pembicaraan kalian di jalanan kota Wuhun hari itu. Kau sudah tahu hubungan kita. Bibi Dong dan Qian Renshui berkata serempak. Dengan kaget. Sebaliknya, kau tidak ada hubungannya. Chukin memiringkan sudut mulutnya. Apa? Bibi Dong dan Qian Renshui sangat terkejut. Kalian semua tertipu. Chukin menjawab dengan tenang, kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Tepatnya, tidak ada hubungan darah. Ah, Bibi Dong dan Qian Renshui segera bergerak mendekat, sangat terkejut. Chukin, apa yang kau katakan? Bibi Dong bertanya dengan heran. Donger, apakah kau ingat malam pertamaku bersamamu? Chukin tersenyum pada Bibi Dong. Bibi Dong segera mengerti kata-kata itu. Bagaimana mungkin dia tidak ingat bahwa itu adalah pertama kalinya Chukin membawanya pergi malam itu. Dia curiga bahwa Qian Renshui bukanlah putrinya. Setelah itu, dia juga diam-diam menyelidiki. Tetapi hanya Qian Daoliu yang tahu tentang pengalaman hidup Qian Renshui, dan dia tidak berani bertanya. Apa yang terjadi pada malam pertama? Qian Renshui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Bibi Dong memerah, dan setelah melihat Chukin, dia mendapat izin dari Chukin untuk menceritakan kisah malam itu. Apa? Qian Renshui berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Ini fakta. Bibi Dong menjawab dengan tenang. Chukin, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu sesuatu? Bibi Dong bertanya kepada Chukin dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, biarkan kamu melihat kebenaran dari masalah ini. Kemudian, di pupil Chukin, cahaya aneh menyala. Kecemerlangan ini segera mengalir ke dalam pikiran Bibi Dong dan Qian Renshui. Ini adalah memori yang diberikan sistem kepadanya, tentang desain Dewi Raksa Bibi Dong, dan memori pengalaman hidup Qian Renshui. Setelah memori disuntikkan, Qian Renshui dan Bibi Dong tiba-tiba menyadari. Ternyata Bibi Dong tidak dinodai oleh Chihiroji. Bibi Dong tidak melahirkan Qian Renshui. Bibi Dong, serta Chihiroji dari keluarga malaikat, semuanya dirancang oleh Dewi Raksa. Dewi Raksa, alasan mengapa Bibi Dong dinodai oleh Chihiroji, adalah karena Bibi Dong memiliki kebencian yang tak ada habisnya, dan kedua, karena Chihiroji adalah keturunan Dewi Malaikat. Dengan cara ini, Dewi Raksasa dapat mengambil kesempatan untuk membasmi keluarga malaikat. Namun, masalah Dewi Raksa diketahui oleh Dewi Bidadari, jadi dia tahu bahwa dia, yang merupakan klan Bidadari yang tiada taraf, mengirim Qian Renshui ke benua Douro dan mengirimnya ke sisi Qian Daoliu. Pada saat yang sama, Dewi Bidadari memberitahu Qian Daoliu untuk mengikuti rencana Dewi Raksa dan mengidentifikasi Qian Renshui sebagai putri Chihiroji. Dengan cara ini, kebencian antara Qian Renshui dan Bibi Dong akan mencapai titik yang tak terpecahkan. Baik Dewi Raksasa maupun Dewi Bidadari tahu tentang ini, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Sebab, saat para dewa campur tangan di dunia manusia, mereka melanggar hukum besi para dewa. Apakah Dewi Raksa yang merancang Bibi Dong atau Dewi Bidadari yang mengirim Qian Renshui, itu sudah melanggar aturan para dewa. Singkatnya, Qian Renshui bukanlah Bibi Dong,
dia juga bukan putri Chihiroji, dan Bibi Dong tidak dinodai oleh Chihiroji. Ternyata seperti ini, Bibi Dong dan Qian Renshui terkejut. Jadi, Bibi Dong dan aku tidak ada hubungannya. Sebaliknya, kami saling bertentangan. Qian Renshui menatap Chukin, sedikit terlalu lambat. Ya, Chukin mengangguk. Dewi raksasa yang luar biasa, Dewi bidadari yang luar biasa, kata Bibi Dong dengan marah. Desain Dewi raksasa dan Dewa bidadari telah menghancurkan hidupnya. Tapi Chukin, bagaimana kau tahu begitu teliti? Jika aku mengatakan bahwa ayahku berasal dari alam dewa, dan aku memintanya untuk membantu penyelidikan, apakah kau percaya? Kata Chukin dengan wajah memerah dan jantung berdebar-debar. Surat, kata Bibi Dong dan Qian Renshui serempak. Pertama-tama, bakat Chukin bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki benua Douro. Kedua, pertarungan antara Dewi Raksasa dan Dewi Malaikat, bagaimana manusia bisa mengetahuinya? Yang terpenting, kenangan ini begitu nyata. Mustahil bagi manusia untuk melakukannya. Sebenarnya, aku sudah lama menduga bahwa kalian bukan dari benua Douro. Bibi Dong berkata dengan percaya diri. Namun, Chukin sendiri tidak mempercayai alasan yang tidak masuk akal ini. Ia berpikir, jika Bibi Dong dan kedua gadis itu tidak mempercayainya, mereka akan membodohi mereka dengan alasan bercanda. Ia tidak menyangka kedua gadis itu akan mempercayainya. Ini telah menyelamatkan Chu dan Qin dari banyak masalah. Itu saja. Jadi Chukin tersenyum dengan tenang. Donger, Suer, aku tahu alasan pertengkaran kalian di kota Wuhun hari itu. Kalian curiga ada hubungan di antara kalian, seperti apa sekarang? Kalian berdua, kalian bisa tenang, kata Chukin sambil merentangkan tangannya. Bibi Dong dan Qian Renshui saling memandang, dan pada saat yang sama memasuki pelukan Chukin. Kalian berdua, ingatlah bahwa kalian tidak ingin menyebarkan hal ini. Tentu saja, hanya ada hal 1000 Daoliu. Juga, meskipun kalian berasal dari Dewi Malaikat dan Dewi Raksa, aku tidak mengizinkan kalian untuk pergi di antara ada kebencian. Chukin meletakkan satu lengan di satu tangan, dan melanjutkan. Bagus. Bibi Dong dan Qian Renshui mengangguk sambil tersenyum pada saat yang sama. Pada saat yang sama, alam dewa, kuil raksa. Di kuil raksa, ada sosok yang mendominasi dan cantik duduk bersila. Orang ini, duduk bersila di atas panggung batu, sangat keren, hanya 2 potong baju zirah seperti bikini yang menutupi bagian-bagian penting, dan di tempat lain, ada rantai atau garis, yang memperlihatkan area kulit putih yang luas. Secara keseluruhan, dia adalah kecantikan yang liar dan tak terkendali. Bagaimana mungkin seseorang telah mengungkap ilusiku? Dewi raksasa yang duduk di kehampaan, mengerutkan kening, siapa itu? Begitu, itu pasti dewa-dewi malaikat. Jelas tidak ada yang akan mengungkap siapapun. Pada saat yang sama, kuil malaikat. Di kuil malaikat, ada juga sosok yang duduk di udara tipis. Kecantikannya tak tergantikan, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kecantikannya. Dia anggun, mewah, sopan, mempesona, cantik seperti batu giok, genit, dan semua kata yang menggambarkan kecantikan dapat digunakan padanya. Dia mengenakan baju besi emas, dengan 6 sayap tumbuh di belakangnya, seperti gadis sungguhan di langit. Jika raksasa adalah kecantikan yang liar, maka malaikat adalah kecantikan yang mulia. Seseorang telah membocorkan rahasia. Dewi malaikat juga terkejut, apakah itu Dewi Raksa? Pada saat yang hampir bersamaan, Dewi Raksasa dan Dewi Malaikat berkata pada saat yang sama, wanita jalan Raksa tunggu aku. Setelah mengungkap kebenaran dan simpul Bibi Dong dan Qian Renshui, Chukin dalam suasana hati yang baik. Setelah mendapatkan keintiman dengan kedua gadis itu, Chukin kembali ke Aula Wuhun. Kuil Douluo, kakek, aku ingin bertanya sesuatu, apakah aku benar-benar cucumu? Qian Renshui berjalan ke istana Douluo dan berkata langsung kepada Qian Daoliu. Qian, Daoru menatap kosong sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan menjawab, ya, kenapa tidak? Kakek, jangan berbohong padaku. Qian Renshui menjawab, Chukin, aku sudah mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Aku dikirim oleh Dewi Malaikat, bukan. Aku bukan putri Chihirochi dan Bibi Dong. Kau tahu. Qian Daoliu mengerutkan kening dan berkata dengan heran, ini adalah rahasia Dewa Malaikat. Chukin, bagaimana kau bisa tahu ini? Tentu saja, Qian Renshui berkata sambil tersenyum, tidak heran,
aku dikirim ke Kekaisaran Surga Dou oleh Bibi Dong pada usia 9 tahun untuk pergi ke tempat berbahaya itu dan melaksanakan rencana untuk merebut kaisar. Bukan milikmu sendiri. Oh, Xiao Xue, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Qian Daoliu menghela nafas, sebelum aku pergi ke Kekaisaran Surga Dou, aku katakan padamu bahwa itu adalah tempat yang benar dan salah. Kamu bertekad untuk pergi. Bukannya kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Qian Renshui menjawab, jika kamu mengatakan kepadaku bahwa Bibi Dong bukan kerabat dekatku, mengapa aku harus marah padanya? Xiao Xue, masalah ini memang salahku. Aku telah menipumu selama bertahun-tahun, tetapi itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Dewa Malaikat. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak pernah membocorkan rahasia ini. Bagaimanapun, kamu tahu bahwa alam dewa campur tangan di dunia manusia. Itu melanggar aturan. Qian Daoliu berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Xiao Xue, apakah kamu dari keluarga malaikat atau bukan? Kamu dikirim oleh Dewi Malaikat, dan memiliki hubungan yang baik dengan keluarga malaikatku. Aku selalu menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Lihatlah, tentu saja, sekarang kamu tahu kebenarannya. Qian Daoliu melanjutkan dengan sedih, jika kamu meninggalkan keluarga malaikat dan meninggalkanku, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kamu sudah memiliki Chukin. Dia sangat kuat dan akan melindungimu. Bagus untukmu. Ketika Qian Renshui mendengar kata-kata itu, dua garis air mata jatuh dari sudut matanya. Meskipun Qian Daoliu bukan kakeknya, kakeklah yang membesarkannya. Berkali-kali, Qian Renshui menganggap Qian Daoliu sebagai satu-satunya kerabatnya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan terhadap Qian Daoliu, itu sama sekali tidak mungkin. Kakek, Qian Renshui tidak bisa menahan diri untuk tidak terjun ke pelukan Qian Daoliu. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan itu. Anak bodoh. Qian Daoliu membelai kepala Qian Renshui, kejadian ini awalnya adalah kesalahan kakek. Jangan khawatir, kakek, terlepas dari apakah kita memiliki hubungan darah atau tidak, aku akan memperlakukanmu seperti kakek. Qian Renshui menangis dengan getir. Kakek juga begitu, kata Qian Dao sambil menangis. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Pada hari ini, istana para tetua, kamar tidur Qian Renshui. Chukin sedang duduk di kepala tempat tidur, mengolah kebenaran mendalam Dewa Naga kerajaan. Setelah periode Senning ini, kebenaran mendalam kekaisaran Dewa Naga miliknya telah mampu meningkatkan kehidupan cincin rohnya hingga 20.000 tahun. Selain itu, setelah menyerap tulang roh yang melekat pada malaikat, kekuatan rohnya mencapai tingkat ke-88, dan Chukin yakin bahwa sekarang dia tidak bergantung pada cara apapun untuk menantang Dugu Bos sendirian. Dan menggunakan semua cara, terutama di bawah restu Ye Lingling, memilih 98 yang bergelar Doulou, ada peluang untuk menang. Ding, misi Dewi dilepaskan, misi Dewi, bunuh Kaisar Kekaisaran Xingluo, Daizantian, hadiah, dapatkan Ratu Dewi Zuyundi dari Kekaisaran Xingluo, 100% dukungan. Dewi pesawat tempur Yunyun, misi Dewi baru, Zuyundi. Yunyun, Chukin berkata dalam hati. Dia tidak asing dengan nama Zuyundi, Zuzuyun dan Zuzuking, seorang bibi dengan sedikit hubungan darah. Chukin tidak menyangka bahwa Zuyundi juga akan memiliki misi Dewi. Meskipun dia belum melihat Zuyundi, itu pasti sangat diperlukan untuk dapat melepaskan misi Dewi oleh sistem. Terlebih lagi, Zuyundi adalah Kekaisaran Bintang Luo, Sang Ratu. Aku hanya tidak tahu apakah Zuyundi memiliki yang pertama kali. Tentu saja, Chukin tidak peduli. Dia tidak membenci pencuri Cao, tetapi yang pertama kali, itu akan lebih baik. Ya, pada saat ini, perintah sistem berbunyi, untuk alasannya, tuan rumah akan menyelidikinya sendiri. Tentu saja, Chukin, diam-diam bersemangat. Qin, ada apa? Sangat senang. Pada saat ini, suara Mei Yun masuk ke telinganya, diikuti oleh semburan aroma tajam. Aku melihat bahwa Qian Renshui mengenakan jubah mandi, berjalan menuju Chukin yang basah kuyup. Tidak ada. Chukin tersenyum tenang, Suer, apakah kamu sudah mencucinya? Ya, Qian Renshui berkata dengan sedikit malu. Apakah kamu sudah mencucinya sampai bersih? Chukin berkata dengan sedikit sedih. Atau, lihat saja, Qian Renshui memerah. Qian Renshui sudah sangat mulia, dengan semacam kecantikan yang anggun dan mewah, tetapi pada saat ini, dia mengenakan jubah mandi, yang dapat digambarkan sebagai berbagai gaya, menambahkan sedikit genit pada keindahan keanggunan.
Ayo, bagaimana mungkin Chukin menolak dan melepaskan handuk mandi Qian Renshui? Sangat disayangkan bahwa Qian Daoliu memberitahu Qian Renshui bahwa yang terakhir harus menjaga tubuh yang bersih sebelum berpartisipasi dalam ujian Dewa Malaikat, jika tidak, tidak mungkin untuk mewarisi posisi Dewa Malaikat. Akibatnya, Chukin terpaksa tidak mengambil langkah terakhir. Tentu saja, selain ini, Chu dan Qin akan melakukan apapun yang mereka bisa. 2 jam kemudian, Qian Renshui terbaring di tempat tidur, sangat lemah dan berkeringat. Maaf, aku menyakitimu. Chukin menghela nafas dengan sedikit sakit hati melihat penampilan Qian Renshui yang lemah. Kamu juga mengatakan bahwa kamu tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok. Qian Renshui berkata dengan nada marah, namun, Qin, tidak perlu meminta maaf. Aku harus meminta maaf kepadamu, aku tidak bisa melakukannya denganmu. Apa pentingnya? Chukin tersenyum acuh tak acuh, cepat atau lambat kalian semua akan menjadi milikku, aku tidak terburu-buru. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Kemudian, Qian Renshui berhenti dan berkata, Chukin, ini mungkin malam terakhirku bersamamu di Istana Wuhun. Chukin mungkin tahu alasannya, mengerutkan kening dengan sengaja. Sebenarnya, aku sedang mengerjakan misi. Qian Renshui melanjutkan dengan mengatakan tentang rencananya untuk menangkap Kaisar, 1 lawan 5 lawan 10. Ternyata Sue Qinghe adalah kamu. Chukin pura-pura terkejut. Ya, Qian Renshui menjawab, aku selalu ingin menggunakan identitas Sue Qinghe untuk merebut tahta kekaisaran Dou Surga. Kali ini, karena kamu, aku hanya kembali ke Aula Wuhun dan tinggal begitu lama. Namun, sekarang aku harus kembali. Kalau tidak, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Sue kamu telah menderita. Chukin menghela nafas. Melihat wanita yang dicintainya, yang telah menghabiskan lebih dari 10 tahun masa mudanya untuk tahta yang tidak mencolok, bagaimana mungkin Chu dan Qin tidak merasa sedih? Sue atau kalau tidak, jangan eksekusi dia. Chukin melanjutkan, tetaplah di sisiku. Aku juga mau. Qian Renshui menghela nafas dan menjawab, namun, lebih dari 10 tahun telah hilang, dan aku benar-benar tidak ingin menyerah pada upayaku sebelumnya. Baiklah, kalau begitu, Chukin mengangguk, Sue kalau begitu kau pergilah, dan dalam sebulan, aku akan pergi ke Heaven Dou Empire untuk mencarimu. 1 bulan, Qian Renshui mengangkat alisnya. Awalnya dia mengira Chukin akan pergi bersamanya. Chukin juga berpikir demikian, tetapi tidak mungkin, misi Dewi baru saja dirilis, dan dia harus pergi ke Star Luo Empire. Baiklah, karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Chukin mengangguk. Baiklah kalau begitu. Qian Renshui mengangguk dengan lembut. Sue tapi aku ingin memberimu bawahan. Chukin melanjutkan. Orangmu. Qian Renshui sedikit terkejut. Setelah berbicara, Chukin memanggil Jianji secara diam-diam, dan memperkenalkannya kepada Qian Renshui. Dia adalah Jianji, gelar Douluo level 98. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Chukin berpikir dengan hati-hati. Snake Lens Douluo dan Pork Dolphin Douluo, penampilan mereka yang menyedihkan, benar-benar tidak cocok untuk menjaga Qian Renshui. Chukin juga tidak merasa lega. Gelar Douluo level 98. Qian Renshui mengerutkan kening. Kekuatan bertarung ini, di Istana Wuhun, saya khawatir hanya kakeknya yang bisa mengalahkannya. Dia tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di samping Chukin. Namun, setelah berpikir lagi, ayah Chukin berasal dari alam dewa, dan Chukin mampu mengalahkan kakeknya. Apa ini? Oke, kata Qian Renshui, menatap Jianji dan berkata, Senior Jianji, tolong jaga dirimu di masa depan. Ibu, Jianji tersenyum acuh tak acuh, Jianji baru berusia 29 tahun, kira-kira seukuran denganmu, jadi tidak cocok untuk senior. Apa? Qian Renshui sangat terkejut. Seorang gelar 98 yang berusia 29 tahun, ini terlalu menakutkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan memanggilmu kakak. Qian Renshui tersenyum. Baiklah, ini bisa. Jianji mengangguk. Baiklah, Jianji, aku akan menyerahkan keselamatan Sue padamu mulai sekarang. Chukin tersenyum tipis. Jangan khawatir, Tuan. Jianji mengangguk. Setelah itu, Chukin meninggalkan aula orang suci dan berjalan menuju aula paus. Chukin, apakah kamu akan pergi ke kota Xingluo? Bibi Dong bertanya dengan heran ketika mendengar kata-kata Chukin. Ya, Chukin mengangguk,
Aku sudah cukup lama berada di Istana Jiwa Bela Diri, sudah waktunya untuk pindah tempat. Bibi Dong tiba-tiba mengerutkan kening, maksudmu, cukup tinggal bersamaku. Donger, kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Jawab Chukin. Baiklah, berapa lama kamu berencana untuk pergi? Bibi Dong bertanya, kali ini mungkin akan lama. Setelah pergi ke kota Xingluo, aku harus kembali ke kota Heavendou. Kata Chukin, pergi ke kota Tiandou. Membantu Qian Renshui. Bibi Dong Dai mengangkat alisnya. Ya, kata Chukin terus terang. Donger, jika kamu benar-benar tidak tahan denganku, kamu bisa bergabung denganku. Chukin bertanya dengan sengaja. Mata Bibi Dong memadat, dan sejujurnya, dia sedikit tergerak. Namun, sebagai paus, dia tidak bisa pergi dengan mudah. Oke, jangan khawatir. Chukin melirik ke arah Bibi Dong yang tampak malu. Ayo kita lakukan. Bibi Dong menjawab, setelah beberapa saat, aku akan pergi ke kota Xingluo untuk mencarimu dengan alasan mengunjungi balai roh bela diri di daratan. Baiklah, itu bagus. Chukin mengangguk. Lalu berapa lama kamu berencana untuk pergi? Bibi Dong berkata dengan enggan. Berangkat besok. Chukin menjawab, aku akan memberitahu mereka. Kalau begitu kamu tidak pergi malam ini. Bibi Dong berkata dengan suara rendah, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya, malam ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kedengarannya bagus. Chukin tersenyum pelan. Berbicara semalaman. Keesokan harinya, setelah berpisah dari Bibi Dong dan Qian Renshui, Chukin membeli kereta super mewah dan memimpin semua wanitanya dalam perjalanan ke Kekaisaran Xingluo. Pada saat yang sama, Bibi Dong mengirim ksatria kuil lain untuk mengepung tim kuda Chu dan Qin. Tentu saja, Bibi Dong memerintahkan tim kuda untuk ditarik jauh nanti, sehingga Chu dan Qin bisa bergerak di malam hari. Dugu Bo bertanggung jawab untuk mengemudikan kereta. Chukin, apakah kamu benar-benar akan pergi ke kota Xingluo? Tanya Zhu Zuqing. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun duduk di posisi yang paling dekat dengan Chu dan Qin. Bagaimanapun, Chu dan Qin hampir tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Bintang Luo, dan perlu bertanya kepada mereka tentang situasinya. Ya, Chu Qin tersenyum. Maksudku, mengapa kamu pergi ke sana? Zhu Zuqing tersenyum. Zuyun, coba tebak apa yang akan aku lakukan di kota Xingluo. Chukin menoleh ke Zhu Zuyun dan bertanya. Ah, Zhu Zuyun tertegun, lalu menjawab, mungkinkah itu Chukin? Apakah kamu akan melakukan sesuatu terhadap Davis? Zhu Zuyun teringat perkataan Chukin, dia tidak akan membiarkan Davis pergi. Apakah kau meremehkanku? Chukin tersenyum tipis, kita akan pergi ke Kekaisaran Bintang Luo di sini untuk membunuh Dai Zantian. Dai Zantian, Zhu Zuqing, Xiao Wu dan yang lainnya semua terkejut, siapa itu? Aku ingat, ayah Davis, Kaisar Xingluo, dipanggil Dai Zantian. Zhu Zuyun berkata dengan mata terpejam. Apa? Bunuh Kaisar? Gadis-gadis dan Dugu Bo yang mengendarai kereta semua terkejut, dan bahkan kudanya pun terkejut. Bicaralah dengan rendah. Kenapa? Kau tidak percaya padaku. Chukin berkata dengan sudut mulutnya miring. Chukin, aku percaya padamu. Ning Rongrong berkata lebih dulu, kakak Daji, kakak Qinglong, kakak Jianji, mereka bertiga, jika mereka membunuh, mereka seharusnya bisa membunuh Dai Zantian itu. Ya, Peerless Douluo, itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh pasukan. Liu Erlong mengikutinya. Ya, Chukin merencanakan dengan cara yang sama. Namun, ekspresi Zhu Zuyun tidak optimis. Chukin, meskipun aku percaya padamu, kali ini, kalian semua berpikir terlalu sederhana. Hah, Chukin dan para gadis semuanya terkejut, dan mendengarkan. Chukin, kamu mungkin tidak tahu sesuatu. Zhu Zuyun menjawab, Istana Kekaisaran Bintang Luo terletak di Gunung Siemou. Ini bukan tempat biasa. Menurut legenda, ini adalah tanah suci yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno setelah menembus level ke-100. Di Gunung Mata Jahat, ada batasan yang tidak diketahui, yaitu, kecuali Davis, master jiwa mereka dari garis harimau putih, tidak ada master jiwa lain yang dapat menggunakan kekuatan jiwa mereka. Ah, para wanita itu terkejut. Ekspresi Chukin juga mengembun. Dalam karya aslinya, ada terlalu sedikit deskripsi tentang Kekaisaran Bintang Luo. Sebagai seorang penjelajah, dia tidak mengetahui batasan ini. Ya, Zhu Zuyun melanjutkan, jadi meskipun itu adalah seorang douro yang tiada taraf, tidak ada bedanya dengan orang-orang biasa di Gunung Mata Jahat.
Terlebih lagi, Dai Zantian sendiri sangat kuat, dan konon katanya dia telah menembus gelar Douro. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan jika guru spiritual Aula Roh pergi ke Gunung Simu, itu hanya akan gagal. Chu Qin mulai menghitung dalam hatinya. Jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan internalnya. Kekuatan internalnya hampir mencapai level kontra, tetapi mungkin masih sulit untuk membunuh Dai Zantian. Tidak heran mengapa Istana Wuhun tidak memilih untuk merebut tahta Kekaisaran Bintang Luo, itu tidak bisa dimenangkan sama sekali. Itu bukan roh bela diri harimau putih, tidak peduli seberapa kuat penyamaran Qian Renshui, dia tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya, dan dia terlihat dalam hitungan menit. Awalnya, Chu Qin berpikir bahwa membunuh Dai Zantian akan menjadi hal yang sangat mudah, tetapi sekarang tampaknya itu tidak sederhana. Tentu saja, orang yang ingin dibunuh Chu Qin harus mati. Jika Anda tidak bisa menyerang, maka akali. Zhu Yun, Su Qing, apakah Anda kenal Zhu Yundi, orang ini? Chu Qin menatap kedua wanita itu dan bertanya. Tahu, Ratu Kekaisaran Bintang Luo, sepupu kami. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun berkata serempak. Bagaimana hubungannya dengan Anda? Chu Qin melanjutkan. Bibi Yundi, perlakukan kami dengan sangat baik. Zhu Zuqing menjawab, Bibi Yundi, dia adalah orang yang paling penyayang di keluarga Zhu kami, yang tidak memiliki kasih sayang. Karena dia juga tidak menyukai keluarga Zhu yang tidak memiliki kasih sayang. Aturan dan peraturan, dan saudara perempuan saya dan saya tumbuh di sisinya sejak kecil. Ya, Chu Qin Anda menyerang Davis sebelumnya, dan keluarga Zhu belum dihukum. Itu pasti karena Bibi Yundi. Zhu Zuyun mengikuti. Lalu bagaimana situasinya? Chu Qin melanjutkan. Jelas, dia siap untuk menemukan terobosan dari Zhu Yundi. Bibi Yundi, dia tidak terlalu tua, dia sangat cantik, dan dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 Xingluo. Zhu Zuyun melanjutkan, dia terhubung dengan istana pada usia 20 tahun. Tetapi sekarang dia baru berusia 36 tahun. Namun, saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena alasan ini, semua selir Kekaisaran Xingluo meninggal secara aneh, dan Bibi Yundi menjadi Ratu Kekaisaran Xingluo. Namun, Dai Zantian tampaknya tidak begitu dekat dengan Bibi Yundi dan sangat acuh tak acuh. Namun, Bibi Yundi sangat kuat, di Kekaisaran Xingluo, Anda memiliki faksi Anda sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setengah dari pejabat Kekaisaran Xingluo berada di bawah sektenya. Ketika Dai Mubai dan Davis bersaing untuk mendapatkan tahta, mereka berpusat pada Bibi Yundi. Petik 2. Sebenarnya, alasan mengapa Davis begitu baik padaku di permukaan ada hubungannya dengan Bibi Yundi. Zhu Zuyun menambahkan, wanita yang kuat. Liu Erlong menghela nafas. Kekaisaran Bintang Luo, karena sistem khusus, kekuatan kekaisaran dapat digambarkan sebagai sangat terkonsentrasi. Dalam situasi ini, dapat memiliki faksi sendiri, wanita yang sangat kuat ini. Chu Qin tampaknya memiliki kesan yang sangat baik terhadap Zhu Yundi ketika dia mendengar kedua saudara perempuan Zhu Zuyun memuji seperti ini. Tunggu, Chu Qin, jika kau bertanya tentang Bibi Yundi, bukankah kau ingin membunuh Dai Zantian melalui dia? Zhu Zuqing bertanya dengan heran. Menurutmu apakah itu mungkin? Chu Qin memiringkan sudut mulutnya. Tidak, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun berkata serempak. Meskipun Bibi Yundi kuat, dia selalu setia pada Kekaisaran Bintang Luo. Zhu Zuyun menjelaskan, jika dia tahu bahwa kau akan membunuh Dai Zantian, dia pasti akan menjadi musuhmu. Itu belum tentu. Chu Qin tersenyum pelan, tidak apa-apa, aku akan membunuh Dai Zantian. Hal-hal lain, tunggu Kekaisaran Bintang Luo membicarakannya. Chu Qin bukan orang biasa, dia adalah kekuatan puncak, dan ada begitu banyak pengikut yang kuat, yang terpenting adalah dia juga memiliki Bibi Dong dan Gu Yuena. Jika satu Dai Zantian tidak dapat menyelesaikannya, bagaimana dia akan main-main di masa depan? Chu Qin sudah memikirkannya, dan setelah dia membunuh Dai Zantian, biarkan Su Yundi mendominasi Kekaisaran Bintang Luo. Dengan cara ini, Kekaisaran Bintang Luo bahkan akan menjadi miliknya. Sepanjang jalan, karena para ksatria pelindung kuil Wuhun, Chu dan Qin dapat pergi tanpa hambatan. Lagi pula, di benua Douro ini, selain Chu dan Qin, tidak ada yang berani menyinggung Aula Roh. 5 hari kemudian, Chu dan Qin akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Xingluo. Kaisar Xingluo tidak dibangun di dataran. Itu dibangun dengan melihat pegunungan melingkar setinggi beberapa ratus meter dan berdiameter beberapa ribu meter.
Itu mirip dengan jalan yang berkelok-kelok. Gunung Siemu di puncak gunung adalah Xingluo. Lokasi istana, meskipun dibangun di gunung, ibu kota Kaisar Bintang Luo, tidak peduli seberapa makmur atau berskala, tidak kalah dengan ibu kota Kaisar Surga Dou. Bahkan di siang hari, setiap rumah tangga menyalakan perangkat pemandu jiwa yang menerangi, yang hidup dan luar biasa. Kota Kekaisaran Xingluo, di garis depan, juga merupakan tembok kota setinggi beberapa ratus meter. Ketinggian tembok kota hampir sebanding dengan istana Xingluo di puncak gunung tengah. Melihat pasukan berkuda Chuqin dan yang lainnya, di gerbang kota, ada seorang ksatria kekaisaran dari kota bintang. Luo, menghentikan mereka. Berhenti, lakukan pemeriksaan rutin. Ksatria bintang Luo berkata kepada kepala kapten ksatria Kuil Wuhun. Lancang, kamu berani menghentikan pasukan Kuil Wuhun. Kapten ksatria Kuil Wuhun berkata tanpa basa-basi. Tuanku, periode khusus. Ksatria Xingluo menjawab. Periode khusus apa? Orang tua dan putri Wang Juezu menyerang pangeran kekaisaran belum lama ini. Ksatria bintang Luo menjawab, Yang Mulia memiliki perintah dan perlu memeriksa semua personel yang lewat. Namun, kereta Kuil Wuhun tidak boleh diperiksa. Biarkan saja, Ksatria bintang Luo tetap tidak berani menyinggung Aula Roh pada akhirnya. Mendengar ini, Zhu Zuyun di kereta sedikit mengernyit, sedikit gugup. Putri tertua di mulut ksatria itu tentu saja adalah dia. Namun, Chuqin memegang telapak tangannya erat-erat dan menunjukkan senyum hangat padanya. Setelah itu, sekelompok orang memasuki kota Xingluo dan datang ke kuil Xingluo Aula Wuhun. Permisi, siapa tetua Chuqin? Di kuil roh bela diri, seorang pria tua yang mengenakan topi uskup berjalan keluar dengan hormat. Uskup Frederick Constant, ini adalah tetua Chu dan Qin. Ksatria Paladin menunjuk ke arah Chuqin. Ah, Frederick Constant mendengar ini, terkejut. Chuqin ini terlalu muda, bagaimana mungkin dia menjadi tetua Aula Wuhun? Chuqin tersenyum tenang dan mengeluarkan perintah tetua, bagaimana persiapan ruangan yang saya minta Anda persiapkan. Ketika Frederick Constant melihat perintah tetua itu, dia langsung berlutut, dengan hormat, dan berkata dengan takut, Tetua Chu dan Qin, bawahanku tidak mengenal Taisan, dan aku harap kalian bisa memaafkanku. Kamar yang kalian minta aku siapkan sudah siap. Segera, di bawah pimpinan Frederick Constant, Chuqin membawa para wanitanya ke sebuah villa taman di kuil roh bela diri. Villa ini umumnya digunakan sebagai istana kepausan, dengan skala yang sangat besar dan interior yang sangat mewah. Aula roh bela diri benar-benar kaya. Ning Rongrong tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Meskipun Sekte Ubin berlapis 7 harta karun mereka juga merupakan negara yang kaya dan mengklaim sebagai sekte terkaya di benua itu, Ning Rongrong menemukan bahwa Sekte Ubin berlapis 7 harta karun dan istana jiwa bela diri bahkan tidak terpisah satu bintang pun selama ini. Rongrong, tidak peduli seberapa kaya istana Wuhun, itu juga milik Chuqin. Dan kamu juga milik Chuqin. Kalau begitu, bukankah istana Wuhun akan menjadi milikmu? Xiao Wu mengerutkan bibirnya. Sepertinya masuk akal. Ning Rongrong tersenyum lebar saat mendengar ini. Xiao Wu, kapan istana jiwa bela diri menjadi milikku? Kata Chuqin sambil tersenyum tipis. Tuan muda Aula jiwa bela diri, dan paus Aula jiwa bela diri, semuanya adalah wanitamu. Aula jiwa bela diri, bukankah itu milikmu? Xiao Wu balas tersenyum ketika Chuqin mendengar ini, dia berhenti berdebat, semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Ayo kembali ke kamarmu dan beristirahat. Aku akan membawamu ke kota Xingluo besok. Meskipun tugas itu penting, Chuqin berpikir bahwa yang terpenting adalah belajar untuk menikmati. Ziji, hari ini, giliran siapa? Chuqin menoleh ke Ziji dan berkata, tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Chu dan Qin memiliki perasaan bahwa Kaisar kuno telah mengubah merek. Zhu Yun dan Su Qing. Jawab Ziji, karena ada terlalu banyak wanita, Chuqin tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya untuk memuaskan mereka dan menemani dua dari mereka di malam hari. Nasib Chuqin pahit gelombang. Setelah itu, Chuqin memeluk Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing dan berjalan ke kamar yang diatur Frederick Constant untuknya. Baik Zhu Zuqing maupun Zhu Zuyun memiliki bentuk tubuh yang sempurna, Chu dan Qin diberkati malam ini. Dalam 3 hari berikutnya, baik Chu maupun Qin menjalani kehidupan yang menikmati hidup dengan semua wanita. Hingga hari keempat, saat hari mulai gelap, Chu dan Qin tiba di Gunung Siemu tempat istana Xingluo berada sendirian. Ia memutuskan untuk mengunjungi istana malam ini.
Di luar istana kekaisaran, terdapat tembok kota setinggi 70 meter. Karena kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, bahkan master jiwa terbang pun tidak dapat masuk. Namun, siapakah Chukin, master seni bela diri, yang sebenarnya? Selama bertahun-tahun, ia telah memperoleh banyak cheat melalui misi sampingan, salah satunya adalah naga pengembara tokek. Seperti namanya, ia dapat membuat Chukin memanjat tembok seperti tokek, bahkan di atas granit yang halus. Tak lama kemudian, Chukin tiba di tembok istana. Melihat sekeliling, penjagaan kekaisaran Xingluo sangat ketat, 5 langkah dan 1 tiang, 10 langkah dan 1 tiang tidak lagi cukup untuk menggambarkannya. Di balik tembok istana terdapat alun-alun yang sangat besar, seluruh alun-alun, tim patroli, tidak kurang dari 100, maju mundur, hampir tidak ada jalan buntu. Untungnya, kelompok orang ini adalah prajurit biasa. Bahkan master jiwa seperti Chukin tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa, apalagi kekuatan spiritual. Karena sistem keluarga kekaisaran Xingluo yang tidak normal, tidak lebih dari 20 master jiwa dengan roh bela diri harimau putih, dan mereka semua adalah kerabat kaisar, bagaimana mereka bisa bertindak sebagai penjaga patroli. Saya harus mengatakan bahwa Gunung Mata Sia ini, yang tidak dapat menggunakan kekuatan roh, sebenarnya memberi Chukin banyak kemudahan. Tetapi setelah mengatakan itu, siapa yang mengira bahwa benua Douro telah memasuki kekuatan internal yang kuat? Saya melihat bahwa Chu dan Qin menggunakan buku rahasia untuk melarikan diri tanpa terlihat, melompat di udara, seperti burung, dengan mudah melewati alun-alun besar ini, dan sampai di puncak aula bergaya Eropa. Segera setelah itu, Chu Qin menggunakan tokek untuk berenang bersama naga itu lagi, datang ke jendela atap, membukanya dengan tenang, dan melihat ke dalam. Chukin tidak mengetahuinya, dia terkejut pada pandangan pertama. Dia menemukan bahwa dia berada di aula tidur. Pada saat ini, di aula tidur, seorang wanita cantik sedang duduk diam dan membaca buku. Sosok wanita ini terlalu buruk. Dia mengenakan gaun istana hitam yang cukup cantik. Gaun tubuh bagian atas berada di antara gaya kuno dan modern. Bagian luarnya adalah berbagai pita dan bulu berwarna-warni, sedangkan bagian dalamnya adalah setelan kulit yang kuat. Selain itu, pakaian ini agak terbuka dan dada terbuka. Meskipun tidak seliar Sudaji, dada wanita itu dengan bangga sedikit terlalu banyak, sedikit lebih besar dari Ziji, hampir merasa siap untuk keluar. Selain itu, dari sudut pandang Chu dan Qin, semua pemandangan indah dapat dilihat dengan jelas. Melihat tubuh bagian bawah wanita itu, ternyata itu adalah stoking hitam. Stoking itu memantulkan sedikit fluoresensi, dan permukaannya sangat halus, menambahkan beberapa warna menawan pada kakinya yang indah yang tampak seperti batu giok lemak sapi. Di bagian bawah wanita itu, ada sepasang sepatu bot hak tinggi yang keren, dan kakinya yang indah disebut ramping dan mempesona. Rao adalah wanita Chukin semuanya menakjubkan, tetapi melihat wanita ini, ada juga perasaan hati. Permaisuri, sudah waktunya bagimu untuk mandi. Pada saat ini, pintu istana didorong terbuka, dan seorang pelayan masuk. Oke, wanita itu berkata dengan ringan, Suaranya pas, indah dan halus. Dia adalah Su Yundi. Chukin berkata dengan sedikit terkejut di dalam hatinya. Ini adalah istri yang diatur untuknya oleh sistem, mandi. Seharusnya tidak terlalu berlebihan melihat istri mandi. Jika lebih murah, itu tidak akan berhasil. Pada saat ini, Zhu Yundi melanjutkan, Keyer, Zhu Yun, apakah ada berita? Tidak, pelayan yang dipanggil Cair itu menjawab, keluarga kerajaan Xingluo tidak pernah menemukan Nona Zhu Yun. Saya pikir dia harus pergi ke Heaven Dou Empire. Bagaimana dengan Zhu Qing? Zhu Yundi kemudian bertanya, Nona Zhu Qing, selain tampil di kompetisi elit Master Jiwa Senior terakhir kali, tidak ada berita sama sekali. Cair menjawab, kedua saudari ini, saya melihat mereka tumbuh dewasa. Zhu Yundi menghela nafas sedikit, tidak disangka, mereka semua berakhir seperti ini. Aturan keluarga Zhu dan keluarga kerajaan Xingluo benar-benar tidak ditetapkan. Permaisuri, Anda tidak bisa mengatakan ini. Jika sampai ke telinga yang mulia, Cair berkata dengan panik. Jadi apa? Zhu Yundi berdiri dan berkata, Yang mulia, saya awalnya adalah orang tua bodoh. Cair tidak berani menjawab percakapan itu. Chukin akhirnya melihat wajah Zhu Yundi. Cantik, sangat cantik. Ini jelas bisa dianggap sebagai negara yang luar biasa, negaranya indah. Qian Renshui, Bibi Dong,
dan Xiao Wu berada di level yang sama. Pada saat yang sama, Zhu Yundi baru saja duduk, dan sekarang dia berdiri. Chu Qin bahkan dapat menghargai sosok Zhu Yundi yang menarik, cembung dan mundur, lekuk yang sempurna. Keir, perintahkan untuk turun. Zhu Yundi melanjutkan, jika Zhu Yun dan Zhu Qing tetap berada di Kekaisaran Surga Dou, itu saja. Begitu mereka kembali ke Kekaisaran Bintang Luo, kita harus membiarkan orang-orang kita sendiri menemukan mereka satu langkah lebih cepat daripada keluarga kerajaan, lindungi mereka. Ya, Niang-Niang, Keir mengangguk. Ya, setelah berbicara, Zhu Yundi mengulurkan tangannya dan mulai membuka kancing pakaiannya. Ngomong-ngomong, bagaimana pengaturan untuk pergi ke hutan mata jahat untuk mendapatkan cincin roh ke-6 dalam 3 hari? Zhu Yundi melanjutkan, jangan khawatir, Permaisuri. Cair menjawab, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melindungimu kali ini semuanya dipilih secara pribadi oleh Cair. Mereka semua adalah prajurit elit. Ya, Zhu Yundi tersenyum. Setelah beberapa saat, kain tule itu jatuh ke tanah. Zhu Yundi, tidak ada benang. Singkatnya, Chu Dankin memiliki pandangan panorama, dan hati serta jiwanya berembus. Untungnya, konsentrasi Chu Dankin cukup, jika itu orang lain, mungkin tidak dapat mengendalikannya. Pada akhirnya, dia memilih untuk pergi, bagaimanapun juga, masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Chu Qin melangkah melewati kamar tidur Zhu Yundi, dan segera berjalan melewati tembok lagi, dan akhirnya tiba di puncak istana yang sangat besar. Kekuatan jiwa berfluktuasi. Saat Chu Qin datang ke aula ini, dia merasakan fluktuasi energi yang kuat dari dalam istana. Dia yakin bahwa kekuatan ini setidaknya tidak lebih lemah dari level Soul Sage. Jadi, Chu Qin tanpa sadar membuka pelarian tak terlihat objek, memindahkan ubin berkaca di bagian atas, dan melihat ke bawah, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu yang agung duduk di kepala tempat tidur dengan piyamanya. Dari kostum emasnya dan mahkota 9 lengkung di atas kepalanya, Chu Dankin yakin bahwa orang ini adalah Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Zantian. Dapat dilihat bahwa saat ini kaki Dai Zantian berwarna kuning, ungu, hitam, dan hitam, 8 cincin roh yang mempesona berkedip-kedip. Pada saat yang sama, di belakang Dai Zantian, seekor harimau putih dengan sayap menjulang. Napas ini seharusnya lebih dari Sol Dowo. Chu Qin diam-diam berkata, kenapa, Dai Zantian, hanya ada 8 cincin roh. Ketika Chu Qin bingung, seteguk nanah dan darah keluar dari mulut Dai Zantian disertai dengan suara batuk. Dai Zantian, aku terluka. Chu Qin sedikit mengernyitkan alisnya. Oh, seperti yang diharapkan, Dai Zantian bergumam sedikit pada dirinya sendiri, sambil mengerang berkata, mengapa aku tidak memiliki kekuatanku sendiri di awal, dan aku ingin mewarisi warisan Raja Suci Mata Jahat, sehingga kekuatan rohku turun ke titik kontra. Akar penyakit yang tidak dapat dihilangkan telah tertinggal, dan kamu hanya dapat mengandalkan rumput roh jenggot naga untuk menopang hidupmu. Dai Zantian, Dai Zantian, mengapa kamu begitu merepotkan? Meskipun begitu, nasibku akan segera terjadi. Dai Zantian melanjutkan, sayangnya, baik Dai Mubai maupun Davis tidak dapat bersaing. Mungkinkah Kekaisaran Bintang Luoku akan hancur? Petik 2. Tapi sebelum Kekaisaran Bintang Luoku hancur, aku harus menarik kembali Kekaisaran Surga Dou. Setelah mengatakan itu, Dai Zantian mengeluarkan rumput roh ungu dari wadah pemandu jiwa, mengunyahnya di mulutnya, dan menelannya di perutnya. Setelah rumput roh ungu itu ditelan ke dalam perutnya, Dai Zantian bernapas dengan lemah, dan tiba-tiba menjadi sehat. Setelah itu, Dai Zantian tertidur lelap. Chu Qin tidak pernah melakukannya. Belum lagi situasi Chu Qin saat ini, dia tidak yakin untuk mengalahkan Dai Zantian yang terluka parah. Belum lagi setelah memakan rumput roh khusus itu, aura Dai Zantian tiba-tiba naik. Jika Chu Qin mampu menggunakan kekuatan roh untuk membunuhnya, dan tidak dapat menggunakan kekuatan roh, maka dia benar-benar tidak bisa. Tanpa menemukan kesempatan, Chu Qin kembali dan melihat Zhu Yundi, dan mendapati bahwa Zhu Yundi sedang duduk di bak mandi dan menikmatinya dengan tenang. Chu Qin berhenti mengintip terlalu banyak, dan diam-diam meninggalkan istana Xingluo. Kembali ke kuil Xingluo, hari sudah larut malam. Meskipun dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh Dai Zantian malam ini, Chu Qin mengetahui tentang luka serius Dai Zantian dan melihat sosok Zhu Yundi. Meskipun sudah larut malam, lampu di kamar Chu Qin masih menyala.
Chukin membuka pintu dan melihat bahwa Du Guyan dan Meng masih duduk di tempat tidur Chukin. Keduanya berdiri berhadapan, saling menyampaikan kekuatan roh. Tidak diragukan lagi bahwa giliran mereka hari ini. Pengaturan Ziji sangat tepat, Xiao Wu dan Ning Rongrong, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, Huo Wu dan Sui Binger, Du Guyan dan Meng Wei, dia sendiri dan Liu Erlong. Ini membuat malam panjang Chu dan Qin penuh dengan variasi. Pada saat ini, Du Guyan dan Meng masih berlatih keterampilan fusi. Sebelumnya di kompetisi Elite Master Jiwa tingkat lanjut, Chu Qin telah melihat ular ganda mereka menyerang bersama. Chu Qin, kamu akhirnya kembali. Ketika kedua wanita itu mendengar suara itu, mereka membuka mata mereka satu demi satu, sedikit bersemangat. Kamu telah menungguku untuk waktu yang lama. Chu Qin tersenyum kembali. Untungnya, Du Guyan berkata sambil tersenyum. Kita akan menunggu dari senja hingga sekarang. Meng masih berkata dengan sedikit kebencian di mulutnya. Sebenarnya, itu tidak masalah. Du Guyan melanjutkan, tapi aku masih ingin bertanya, Chu Qin, kemana saja kamu? Aku pergi ke istana Xingluo. Chu Qin berkata tanpa menyembunyikannya. Ah, apakah kamu akan membunuh kaisar? Meng masih mengecilkan pupilnya. Lupakan saja. Chu Qin mengangguk dan menghela nafas sedikit, namun, dia tidak berhasil. Orang itu sangat kuat dan memiliki kekuatan gelar Douro. Di Gunung Mata Jahat, aku mungkin bukan lawannya. Jangan khawatir tentang Chu Qin. Du Guyan berkata dengan lega, ayo. Membunuh kaisar, betapa mudahnya. Aku tidak terburu-buru. Chu Qin memiringkan sudut mulutnya, aku lebih cemas dari ini, mengapa kalian berdua tidak menanggalkan pakaian? Meng Diam dan Du Guyan mendengar ini, dengan sedikit rasa malu di wajah mereka, memperlihatkan kaki yang menggoda. Berpose dalam posisi menggoda, dan kemudian berkata serempak, ayo. Chu Qin tidak tahan dengan sosok Zhu Yundi yang seksi sekarang. Sekarang wanita kedua merayunya dengan sangat menggoda, bagaimana dia bisa tahan? Kalian semua dihancurkan oleh Ziji. Aku relatif kasar. Chu Qin tersenyum pelan. Tidak apa-apa. Du Guyan menggelengkan kepalanya dan berkata. Chu Qin tertawa, dan langsung mendorong Du Gugus dan Meng yang kasar itu ke kepala tempat tidur, lalu menepuk pinggul mereka. 1 jam kemudian, tepat saat Chu dan Qin mengakhiri pertarungan, tiba-tiba ada gerakan di luar pintu. Chu Qin terkejut, segera berpakaian, dan berteriak di luar pintu, siapa? Du Gugus dan Meng terdiam, dan segera mengenakan pakaian mereka. Saya melihat orang-orang di luar pintu ketakutan dan berlari terburu-buru. Yan, jangan khawatir. Chu Qin menjawab, saya akan pergi dan melihat. Setelah itu, Chu Qin melewati pintu seperti sambaran petir, dan dengan cepat jatuh di depan orang itu. Memanfaatkan cahaya bulan, Chu Qin melihat melalui wajah aslinya, seorang wanita cantik dengan rambut bergelombang biru, itu adalah Wang Qiwer. Qiwer, Chu Qin tiba-tiba berubah dari marah menjadi terkejut. Kakak Chu Qin, ini aku. Wang Qiwer berkata dengan sedikit malu. Qiwer, mengapa kamu di sini? Chu Qin mengerutkan kening, bisakah kamu mengintip aku dan Zuqing? Maaf, kakak Chu Qin, saudari Ziji memintaku untuk datang. Wang Qiwer menjawab, Ziji. Chu Qin mengerutkan kening. Ya, saudari Ziji, sering-seringlah ceritakan sesuatu kepadaku, dia akan memurnikan darah Raja Naga untukmu. Wang Qiwer adalah orang yang jujur, berkata terus terang, aku bilang aku sedikit penasaran, dan dia memintaku untuk keluar dari kamarmu malam ini. Maaf, saudara Chu Qin, aku tidak bermaksud begitu. Ketika Chu Qin mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum kecut. Sejujurnya, Wang Qiwer ini memang sederhana dan sedikit imut. Tidak mengherankan, bagaimanapun juga, Wang Qiwer adalah binatang jiwa yang tidak duniawi. Qiwer, apa yang kamu lihat? Chu Qin bertanya dengan penuh minat. Tidak, Wang Qiwer menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak melihat apa-apa, kamu mengetahuinya dari saudara Chu Qin. Saudara Chu Qin, jangan mengusir Qiwer, Qiwer tahu itu salah. Siapa yang bilang aku mengusirmu? Chu Qin berkata dengan senyum bodoh. Qiwer, apakah kamu pernah melakukan hal seperti itu? Chu Qin bertanya. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dengan cepat. Kakak Yuji berkata bahwa Rui Bis tidak dapat melakukan hal semacam itu. Chu Qin tersenyum tipis, lalu apakah kamu ingin melakukannya? Mata indah Wang Qiwer memadat, dan dia buru-buru menolak, tidak. Tidak, setelah berkata demikian,
Wang Qiwer langsung melarikan diri.